Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada mata pelajaran fikih yang kali ini membahas tentang zakat fitrah. Ada dua macam pengertian zakat fitrah, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, zakat fitrah mempunyai arti membersihkan badan atau fisik kita. Adapun secara istilah, zakat fitrah adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok. Ingat, makanan pokok kita yang akan diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu ketentuan-ketentuan dalam zakat fitrah. Ketentuan pertama, hukum zakat fitrah adalah fardu ain atau wajib kita lakukan sebagai orang Islam. Kemudian yang kedua adalah rukun zakat fitrah. Ada 4 macam rukun zakat fitrah. 1. Niat. Kita meniatkan diri untuk berzakat. Kemudian yang kedua adalah adanya orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menerima zakat atau mustahik. Yang keempatnya adalah barang makanan pokok yang akan dizakatkan. Kemudian yang ketentuan yang ketiga adalah syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah ini merupakan ketentuan bagi orang Islam yang wajib membayar zakat fitrah atau muzaki sebagai berikut. 1. Menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan siang harinya, baik diri sendiri maupun keluarga yang wajib dinafkahinya. Yang ketiga yaitu niat untuk melakukan zakat untuk dirinya dan untuk keluarga yang dinafkahinya. Selanjutnya, ukuran atau takaran zakat fitrah. Berapa banyak makanan pokok yang akan kita jadikan zakat fitrah? Zakat fitrah itu seperti dikatakan tadi berupa gandum, kurma, atau sagu atau beras bagi kita warga Indonesia secara umumnya. Kemudian banyaknya yang harus kita berikan berapa? Setiap orang atau jiwa itu sebesar 1 sok. 1 sok itu ukuran di Arab Saudi pada zaman dahulu. Kalau di Jawa Tengah khususnya itu, kalau di kampung-kampung itu bisa berupa beruk. Itu banyaknya. Kalau 1 sok itu ada, kalau diukur dengan beruk itu menggunakan 2 beruk. Atau lebih umum lagi ada berupa liter atau kiloan. Nah, berupa liter itu 3,1 liter. Agak susah karena bilangan pecahan, maka lebih mudah menggunakan kiloan, yaitu sebesar 2,5 kilogram atau dilebihkan untuk kemantapan kita. Adapun waktu pembayaran zakat fitrah itu bisa dimulai dari awal Ramadan hingga takbiratul ihram pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Artinya apa?
kebiasaan kita di sekolah itu biasanya selama bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah di sekolah-sekolah. Itu diperbolehkan. Kalau umumnya, warga umumnya di masjid, di musola itu biasanya dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri. Adapun waktu membayar zakat fitrah secara detail itu sebagai berikut. 1. Wajib adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Kemudian waktu yang diharamkan atau waktu haram untuk membayar zakat yaitu setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Kemudian waktu yang paling afdol dilaksanakan sesudah subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian waktu mubah atau boleh itu boleh dilaksanakan sejak tanggal 1 Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan zakat fitrah adalah sesudah sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari pada hari 1 Syawal. Kemudian ketentuan selanjutnya yaitu orang yang berhak menerima zakat fitrah itu siapa saja. Kita mengenalnya sebagai al-asnafus samaniyah atau 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja? Yang pertama yaitu fakir. Orang fakir adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi masih kurang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua adalah miskin. Siapakah orang-orang miskin itu? Orang miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau pas-pasan. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang atau badan yang mengelola pengumpulan zakat dan pembagian zakat. Di Indonesia, pengelola zakat adalah Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Itu secara resmi, yang resmi ditunjuk sebagai amil di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan masuk sebagai orang Islam. Karena masih lemah imannya, maka dibantu sebagai penerima zakat fitrah agar imannya menjadi lebih kuat. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu rikob atau budak mukotob, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Nah, itu zaman dulu ada perbudakan. Kalau zaman sekarang itu sudah tidak ada perbudakan. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam yaitu ghorim. Ghorim adalah orang yang memiliki banyak hutang tetapi orang tersebut tidak dapat melunasinya. Dengan diberikannya zakat fitrah diharapkan orang tersebut bisa memenuhi wajibannya membayar hutangnya. Kemudian fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Kalau di Indonesia itu biasanya para ustadz, guru mengaji kita. Kemudian yang terakhir yang ke-8 yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ialah apa? Ibnu Sabil
ialah orang yang kehabisan bekal selama perjalanan sehingga sangat membutuhkannya. Perjalanan itu dalam rangka syiar Islam untuk menegakkan kalimatullah, untuk menegakkan ajaran Islam. Itu perjalanannya. Tidak untuk melaksanakan maksiat. Demikian materi pelajaran zakat fitrah yang dibahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya silahkan kalian pelajari masalah zakat fitrah, kalian diskusikan bersama guru dan teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.